Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3065 sampai bab 3066. Keesokan paginya, semua media besar di Mingnan berkumpul di dekat perbukitan Tandus di sebelah barat kota. Gunung Tandus ini tidak banyak orang yang datang ke sini selama beberapa dekade. Penduduk di dekatnya tercengang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa orang-orang besar dari atas datang ke sini untuk memeriksanya, dan kemungkinan besar tempat ini akan berkembang di masa depan. Dan sederet puluhan mobil mewah berhenti di kaki gunung. Pada saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di dekat urat batu giok palsu di Gunung Tandus. Melihat sekeliling, saya melihat sekumpulan besar kepala manusia berwarna hitam. Banyak awak media di sini yang membawa berbagai kamera panjang dan pendek, mikrofon, dan perlengkapan lainnya berlomba-lomba masuk ke sini. Keluarga Murong adalah keluarga pertama di Mingnan dan bertanggung jawab atas urat batu giok terbesar di Mingnan. Namun kali ini keluarga Murong mengalami kerugian dan membeli urat giok palsu. Ini jelas menjadi berita besar. Semua media di Mingnan menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Mereka tidak menyangka kali ini Murong Yan akan berinisiatif mengundang mereka untuk melaporkan masalah ini. Setelah tiba di tempat kejadian, Murong Yan juga mengungkapkan berita yang lebih mengejutkan. Murong Yan akan meledakkan urat giok palsu ini. Sebelum urat giok palsu diledakkan, beritanya sudah menyebar ke seluruh Mingnan. Secara online, ada tinjauan yang beragam. Ada yang bilang, keluarga Murong melakukan ini untuk menunjukkan integritasnya, meski dirugikan, namun mereka tetap menjaga citra baik di depan publik, jadi itu bukan kerugian. Beberapa orang mengira apa yang dilakukan Murong Yan hanyalah untuk pertunjukan. Yang lain berkata, apakah urat batu giok palsu ini diledakkan atau tidak, itu akan menjadi noda pada karir Murong Yan. Setiap orang memiliki pendapat berbeda. Saat ini, Chen Jiayan, yang sedang duduk di gedung kantor, sedang menatap ke arah layar komputer, mengerutkan kening, dengan tatapan penuh arti di matanya. Murong Yan ini benar-benar tidak terduga. Dia benar-benar membuat keputusan seperti itu. Chen Jiayan mencibir. Tapi ini bagus. Ini hanya memberiku kesempatan untuk membunuh keluarga Murong. Haha. Sepertinya tugas itu akan selesai lebih awal jadwal. Dia berkata sambil memutar nomor. Ada apa? Di sisi lain telepon, terdengar suara yang lebih seram. Tuan Cui, sepertinya saya dapat menyelesaikan hal-hal yang Anda berikan kepada saya lebih cepat dari jadwal. Saya pikir seluruh industri batu giok di Mingnan akan segera menjadi milik Anda, kata Chen Jiayan. Orang lain di telepon berkata, bagus sekali. Chen Jiayan sangat gembira dan berpikir untuk mengambil kesempatan untuk mengambil pujian, tetapi dia tidak menyangka pihak lain telah menutup telepon. Di sisi lain, Murong Yan telah membawa masyarakat ke media. Sama seperti berita yang mereka terima sebelumnya, Murong Yan mengumumkan di depan umum bahwa untuk menjaga kebersihan pasar, keluarga Murong memutuskan untuk meledakkan urat batu giok palsu tersebut. Meskipun kami menderita kerugian besar, kami hanya dapat melakukan ini demi masa depan bisnis batu giok Mingnan, kata Murong Yan. Banyak media menyiarkan perkataan Murong Yan secara langsung di internet melalui kamera. Dan setelah Murong Yan mengucapkan kata-kata ini, opini publik di internet kembali berubah. Sebelumnya, kesuksesannya masih beragam. Sekarang hampir ada dukungan sepihak untuk keluarga Murong.
Sekarang semua orang merasa bahwa keluarga Murong membuat pilihan seperti itu hanya demi masa depan industri batu giok dan kebersihan pasar. Mereka yang tadinya keberatan, mengira keluarga Murong hanya pamer, kini berubah pikiran. Alasan yang mereka berikan adalah karena tergerak oleh ketulusan perkataan Murongyan. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa di dunia online, penampilan adalah keadilan. Setelah Murongyan mengatakan ini, dia mengatur agar para pekerja menanam bahan peledak di gua Vena giok palsu. Seluruh proses disiarkan langsung secara online. Setelah memasang bahan peledak, Murongyan mengatur semua orang untuk pergi ke kaki gunung untuk menyaksikan ledakan tersebut, lagi pula, terlalu berbahaya untuk menontonnya di sini. Butuh waktu sekitar 1 jam bagi semua orang untuk sampai di kaki gunung. Media memasang kamera definisi tinggi di kaki gunung dan memfokuskan pada urat batu giok palsu di tengah gunung. Kemudian, setelah Murongyan memberi perintah, staf meledakkan bom tersebut. Segera setelah itu, terdengar ledakan yang keras, dan api melesat ke langit di tengah gunung, dan asap serta debu yang besar beterbangan ke langit. Ini juga berarti urat giok palsu ini telah hancur total. Tempat ini telah sepenuhnya berubah menjadi gunung tandus lagi. Semua orang menghela nafas di internet. Netizen yang menyaksikan proses peledakan mulai memuji kecantikan Murongyan. Tidak ada yang tahu apa hubungannya dengan meledakkan urat giok palsu. Chen Jiayan, yang berada di depan layar komputer, bertepuk tangan gembira setelah melihat urat giok palsu itu benar-benar hancur menjadi abu. Sejujurnya, dia sangat takut kalau Murongyan tiba-tiba berubah pikiran dan tidak meledakkan pembuluh darah giok palsu ini. Selanjutnya, dia bisa melaksanakan rencananya. Di sisi lain, orang-orang media di Mingnan menyaksikan seluruh proses Murongyan meledakkan urat batu giok palsu. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah awal dari kehancuran keluarga Murong. Beberapa orang juga mengatakan bahwa setelah kejadian ini, keluarga Murong akan mencapai jenjang yang lebih tinggi. Semua orang menghela nafas, baru setelah semua media pergi. Ye Chong, yang tidak muncul sejak awal, berjalan santai menuruni gunung. Murongyan kaget saat melihat Ye Chong berjalan menuruni gunung. "Tuan Ye, apakah Anda sudah berada di gunung selama ini?" tanya Murongyan dengan heran. Sebelumnya, Ye Chong menyuruh Murongyan melakukan sesuatu sendiri. Murongyan mengira Ye Chong punya urusannya sendiri. Jadi dia menghadapi media sendirian dan mengadakan ledakan hari ini. Namun, yang tidak disangka Murongyan adalah Ye Chong selalu berada di gunung. "Apakah ledakan tadi melukaimu?" tanya Murongyan dengan prihatin. Memandang Ye Chong dari atas ke bawah, seolah-olah dia khawatir bagian tubuh Ye Chong akan meledak. Tapi Ye Chong jelas baik-baik saja. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Selanjutnya, kita bisa menunggu." "Tunggu," Murongyan bingung. "Apa yang kita tunggu?" "Menunggu tindakan Chen Jiayan," Ye Chong dikatakan. Murongyan bertanya, "Tindakan apa yang akan diambil Chen Jiayan?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu akan segera tahu." Murongyan mencibir bibirnya dan berkata, "Cih, pelit, jangan katakan apapun jika kamu tidak mau untuk mengatakannya." Murongyan sudah lama terbiasa dengan gaya Ye Chong. Sejujurnya, dia sangat menyukai rasa misteri Ye Chong. Dan tak lama kemudian Murongyan tahu apa yang akan dilakukan Chen Jiayan. Terlebih lagi, berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh Mingnan. Ketika semua orang mengetahui berita itu, mereka ternganga.
Chen Jiayan merilis berita, sekarang perusahaannya baik-baik saja, dan kami siap mengambil kembali urat giok yang digadaikan dengan harga 2 kali lipat. Semua orang tahu bahwa urat giok yang digadaikan oleh perusahaan multinasional Chen Jiayan kepada keluarga Murong adalah urat giok palsu. Itu adalah urat giok palsu yang diledakkan oleh Murong Yan. Begitu Murong Yan meledakkan urat giok palsu, Chen Jiayan berkata bahwa dia ingin menebus urat giok yang digadaikan, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Chen Jiayan secara khusus mengadakan konferensi pers, di mana dia berterima kasih kepada Murong Yan karena setuju untuk menggadaikan urat giok mereka ketika perusahaannya sedang dalam kesulitan. Kini setelah dana perusahaan multinasionalnya pulih, Chen Jiayan siap menebus urat giok yang digadaikan. Begitulah ketentuan cara transaksi gadai. Jika Chen Jiayan ingin menebus urat gioknya, Murong Yan tidak bisa menolak. Tentu saja, Chen Jiayan menghabiskan lebih banyak uang untuk menebus urat gioknya. Pada konferensi pers, Chen Jiayan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Murong Yan yang meledakkan pembuluh darah giok palsu, seolah-olah dia tidak mengetahuinya sama sekali. Setelah Murong Yan mendengar berita itu, dia diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Awalnya saya berpikir bahwa saya kurang beruntung dan tidak bisa lebih sial lagi, tapi saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Perhatian Murong Yan tertuju pada urat giok palsu, tapi dia lupa bahwa meskipun urat giok itu palsu, itu diperoleh melalui transaksi gadai dan bukan sepenuhnya miliknya. Pihak yang mentransfer, Chen Jiayan, berhak menebusnya kapan saja. Sekarang urat giok palsu telah diledakkan, dan Chen Jiayan tiba-tiba mengusulkan untuk menebus urat giok ini. Ini jelas disengaja, dan dia ingin memeras dirinya sendiri dengan kejam. Setelah berpikir panjang, Murong Yan tidak punya pilihan lain. Meskipun Ye Chongrang meledakkan urat giok palsu, mustahil bagi Murong Yan untuk menyalahkan Ye Chong atas kejadian ini. Sebaliknya, Ye Chong tidak khawatir sama sekali tentang hal ini. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa Chen Jiayan akan mengambil tindakan, dan sekarang dia telah mengambil tindakan. Dan Murong Yan sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan Ye Chong. Jika dia tidak mengenal Ye Chong sejak lama dan tahu bahwa Ye Chong tidak bisa bersekongkol dengan Chen Jiayan, dia akan berpikir bahwa Ye Chong dan Chen Jiayan berada di kelompok yang sama dan di sini untuk menipunya. Kain wol. Murong Yan takut sesuatu akan terjadi. Jadi pada malam ketika urat giok palsu diledakkan, Chen Jiayan berinisiatif mencari Murong Yan. Ketika dia melihat Chen Jiayan, meskipun Murong Yan kuat dan tenang, dia sebenarnya cukup panik di dalam hatinya. Ye Chong duduk di sebelah Murong Yan, terlihat sangat acuh tak acuh. Chen Jiayan masih memiliki senyum munafik seperti biasanya. Haha. Nona Murong, kita bertemu lagi, kata Chen Jiayan. Ekspresi Murong Yan serius, ada apa denganmu? Ah, tidak apa-apa, Anda pasti sudah mendengar bahwa saya mengadakan konferensi pers hari ini, kata Chen Jiayan. Murong Yan mendengus dingin, bagaimana saya mendengarnya, Anda mengadakan konferensi pers, dan saya tidak peduli sama sekali. Saya tidak memperhatikan. Meskipun dia panik di dalam, dia tidak bisa kehilangan momentumnya. Ketika Chen Jiayan mendengar ini, ekspresinya berubah dingin dan dia tersenyum canggung. Oke, Nona Murong, seperti ini, perusahaan multinasional kami sebelumnya mengalami kesulitan keuangan. Jadi kami menggadaikan urat giok kami kepada Anda melalui transaksi gadai. Dia berhenti dan melanjutkan, dan sekarang, perusahaan kami keuangan saya sudah lega, dan saya punya cukup dana,
jadi saya berharap bisa menebus Yumai. Murong Yan sudah mengetahui niat Chen Jiayan. Dia berkata, ingin menebus urat giok itu hanya urat giok palsu. Haha, kamu tidak perlu menilai apakah itu benar atau salah. Lagi pula, saya ingin menebusnya sekarang, kata Chen Jiayan dengan sebuah senyuman. Murong Yan mendengus, kamu tidak bisa menebus dirimu sendiri, urat giok palsu itu telah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dihentikan oleh Ye Chong. Ye Chong menarik lengan Murong Yan dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Meskipun Murong Yan bingung, dia tetap menutup mulutnya dengan patuh. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Chen Jiayan, tentu saja kamu bisa menebusnya, tapi menurut aturan gadai, akan memakan banyak uang jika kamu ingin menebusnya. Haha, ini wajar. Chen Jiayan dikatakan. Ye Chong menoleh untuk melihat ke arah Murong Yan dan bertanya, Nona Murong, saya tidak begitu memahami hal ini. Jika dia ingin menebusnya sekarang, berapa banyak yang harus dia bayarkan? Setidaknya 2 kali lipat uang tebusan pada saat itu, kata Murong Yan. Ini semua adalah aturan yang diakui oleh pasar. Ye Chong berkata, namun, barang-barang keluarga Murong kami tidak harus dikembalikan jika kami ingin kembali. Terlebih lagi, sudah berapa lama sebelum Anda harus menebusnya, kami juga mengeluarkan banyak biaya tenaga kerja, jadi, kita membutuhkan setidaknya 5 kali lipat harga sebelum. Kita menyetujuinya, 5 kali lipat harga, ini sudah jauh lebih tinggi dari harga pasar. Ketika Ye Chong memberitahu harganya, Chen Jiayan tidak marah, sebaliknya, dia bertepuk tangan dan tersenyum dan berkata, haha, Nona Murong, ini adalah penolong yang Anda cari. Dengan sedikit kemampuan, Anda ingin membuat saya memberi muncul ide penebusan dengan menaikkan harga. Apakah menurut Anda itu mungkin? Ternyata Chen Jiayan mengira Ye Chong sengaja menawarkan harga yang keterlaluan dan menghindari pembicaraan tentang ledakan urat batu giok. Chen Jiayan berpikir bahwa Ye Chong ingin menggunakan metode ini untuk membuatnya ragu. Dan bahkan jika dia bersikeras untuk menebus urat gioknya, jika harganya tidak disepakati, itu akan memerlukan negosiasi berulang, yang akan memakan banyak. Waktu ini memberi kesempatan bagi keluarga Murong untuk bernapas. Haha, anakmu membuat perhitungan yang bagus, tapi aku sudah melihat semuanya. Chen Jiayan menertawakan Ye Chong. Karena Chen Jiayan tahu di dalam hatinya bahwa sekarang urat giok telah diledakkan, tidak peduli berapa banyak yang diminta pihak lain, pada akhirnya mereka tidak akan bisa mendapatkan urat giok itu kembali kepadanya. Memikirkan hal ini, Chen Jiayan segera menyetujui Ye Chong. Oke, saya berjanji 5 kali lipat harganya, kami akan menandatangani kontrak besok. Bahkan Murong Yan pun terkejut. Dia tidak menyangka Chen Jiayan akan menyetujui hal tersebut. Harga tinggi, saya setuju. Namun, ketika saya memikirkannya, saya tidak memiliki urat giok sama sekali. Jadi pendekatan Chen Jiayan masuk akal. Benar saja, Chen Jiayan berkata, namun, jika Anda tidak mengembalikan urat giok saya saat itu, maka menurut aturan transaksi gadai, Anda harus membayarnya kembali 100 kali lipat. Chen Jiayan memiliki nafsu makan yang besar, dan dia ingin menelan seluruh keluarga Murong. Murong Yan menggigit bibirnya, tidak tahu bagaimana harus merespons. Tapi dia tidak menyangka saat ini, Ye Chong berkata, tidak masalah, sudah beres. Chen Jiayan tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba, dan Ye Chong sebenarnya menyetujuinya. Jika dia tidak melihat urat giok palsu meledak di komputer,
dia akan mengira Ye Chong sedang memasang jebakan untuk dirinya sendiri. Namun, yang pasti, Chen Jiayan masih menatap Murongyan. "Nona Murong, apakah yang dia katakan bersungguh-sungguh?" Chen Jiayan bertanya. Bagaimanapun, Murongyan adalah pemilik sebenarnya. Meskipun Murongyan bertanya-tanya mengapa Ye Chong melakukan ini, karena Ye Chong mengatakan sebelumnya bahwa dia punya cara, dia harus mempercayai Ye Chong tanpa syarat sekarang. Memikirkan hal ini, Murongyan mengangguk. Tentu saja. Apa yang dia katakan berarti apa yang dia katakan atas nama saya. Chen Jiayan sangat gembira saat mendengar ini. Hahaha, bagus, oke. Bagaimana kalau kita menandatangani kontrak besok pagi? Tidak masalah. Ye Chong langsung setuju. Chen Jiayan memandang Murongyan dengan senyum sinis di wajahnya. Murongyan sekarang ingin bertanya pada Ye Chong apa pendapatnya. Tapi sekarang bukan saat yang tepat. Dia mengangguk dan menyetujui kata-kata Ye Chong, bersambung.